Shalom, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di Renungan Firman Tuhan hari ini. Sahabat terkasih, kita seringkali terjebak dalam pola pikir dan kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mungkin tergoda untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan keyakinan kita dan terjebak dalam lingkaran dosa yang membuat kita merasa terikat dan tidak bebas. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kita tidak ditakdirkan untuk hidup dalam belenggu dosa. Tuhan dalam kasih-Nya yang tak terhingga telah menyediakan jalan keluar bagi kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Penyayang, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbuka, penuh kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar dan hikmat-Mu yang abadi dan menerima tuntunan-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu. Mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu dengan seksama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami mohon agar Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Mampukan kami untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain dalam iman dan ketaatan kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ketika Anda bertanya kepada orang banyak, apa itu dosa? Maka Anda akan mendapatkan jawaban yang sangat beragam. Mulai dari pembunuhan, pencuri, berzina, selingkuh, melukai hati orang lain, hingga lupa menelepon ibu pada hari ibu. Kebanyakan orang menganggap dosa itu adalah perilaku buruk, dan sering kali perilaku buruk Anda menyingkapkan dosa Anda. Namun, Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan lebih memperhatikan pikiran kita ketimbang perilaku kita. Karena pemikiran yang berdosalah yang menuntun kita pada perilaku yang penuh dosa. Jadi, apakah dosa? Dosa adalah kebalikan dari Tuhan. Alkitab berkata, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Mazmur 111 ayat 7, Mazmur 145 ayat 9 dan 1, dan Timotius 4 ayat 4. Sahabat terkasih, misalnya jika Anda menggunakan obat resep dengan tepat, maka obat tersebut bisa mengobati. Tetapi jika Anda menyalahgunakan dan menggunakan obat tersebut secara berlebihan, maka sesuatu yang baik akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Uang itu tidak buruk, tidak juga baik. Uang bisa digunakan untuk kebaikan yang luar biasa, tapi juga bisa digunakan untuk hal-hal yang sangat jahat. Tuhan mau Anda berbalik dari dosa Anda dan mulai berjalan dengan setia menuju arahnya. Anda tidak perlu bertanya-tanya seperti apa Tuhan itu. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Dia sempurna dan tidak berdosa. Meski Anda tidak akan pernah jadi sempurna di dunia ini, Anda bisa menjadi semakin seperti Yesus. Itu dimulai dengan berpaling dari dosa Anda dan memilih untuk setiap hari mengejar apa yang baik dan kudus. Sahabat terkasih, ada 3 pertanyaan yang akan kita renungkan hal ini. Pertama, apa yang paling menghambat Anda untuk hidup bebas dari dosa? Kedua, bagaimana Anda dapat memperkuat iman Anda kepada Yesus Kristus? Dan yang terakhir, langkah apa yang dapat Anda ambil hari ini untuk lebih dekat dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami merasa dikuatkan dan diperbarui oleh kebenaran-Mu yang abadi. Terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa hati kami. Firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi mengakar dalam hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Ya Bapa, mampukan kami untuk menerapkan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu,
dan menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami. Tolonglah kami untuk selalu bertekun dalam iman dan ketaatan kami kepadamu. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melawan segala pencobaan dan rintangan yang kami hadapi. Semua kemuliaan dan pujian hanya bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, bagian dari iman yaitu percaya bahwa Tuhan telah merancangkan yang terbaik buat Anda. Ingatlah, Tuhan selalu menanti Anda dengan tangan terbuka lebar. Datanglah kepadanya dengan iman dan kerendahan hati, dan Dia akan menyambut Anda dengan kasih. Terima kasih atas perhatian Anda. Kiranya renungan ini dapat memberikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.